Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Saifullah dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang substansi genetika. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu DNA, RNA, dan sintesis protein. Yang pertama adalah DNA. DNA atau asam nukleat yang merupakan penyusun gen di dalam inti sel. DNA menyimpan segala informasi biologis dari setiap makhluk hidup. DNA terdiri atas 2 rantai polinukleotida yang tersusun dalam heliks ganda. DNA ditemukan pada tahun 1859 oleh seorang ahli biologi selama masa penelitiannya tentang sel darah putih. Sampai akhirnya pada 1953, seorang ahli biologi menyatakan bahwa struktur DNA adalah heliks beruntai ganda. Struktur ini berbentuk spiral yang terdiri dari 2 untai DNA yang saling melilit. DNA merupakan polimer nukleotida. Rantai DNA yang berbentuk heliks ganda terdiri atas senyawa organik nukleotida. Setiap nukleotida terdiri dari 3 gugus molekul. Yang pertama adalah gugus pentosa atau deoksiribosa. Yang kedua adalah gugus fosfat. Yang ketiga adalah basa nitrogen yang terdiri dari golongan purin dan pirimidin, yang mana purin terdiri dari adenin dan guanin, serta pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Selanjutnya, fungsi DNA. Yang pertama, menjadi bahan warisan sel. Yang kedua, mengendalikan aktivitas sel. Yang ketiga, menjadi kumpulan unit informasi. Yang keempat, menyintesis molekul kimia. Yang kelima, duplikasi diri. Selanjutnya adalah replikasi DNA. Mekanisme terjadinya replikasi DNA terbagi menjadi 3 teori. Yang pertama secara semi-konservatif, yaitu pita double helix, molekul DNA lama akan membuka dengan bantuan enzim. Yang kedua teori secara konservatif, yaitu molekul dari DNA yang sama tetap atau tidak membuka. Yang ketiga secara dispersif, yaitu molekul DNA terputus menjadi beberapa bagian. Kemudian pada setiap potongan tersebut dibentuk DNA baru. Dari ketiga teori tersebut, yang paling sering digunakan adalah teori semi-konservatif. Teori semi-konservatif melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah inisiasi. Pada tahap ini, enzim berperan dalam proses replikasi DNA dengan menandai dengan tepat dalam waktu yang sesuai. Yang kedua, terbentuknya garpu replikasi. Garpu replikasi merupakan struktur yang terbentuk ketika DNA bereplikasi karena suatu enzim. Untai ganda DNA terbuka menjadi untai tunggal. Masing-masing akan menjadi cetakan untuk untai DNA yang baru. Yang ketiga adalah pempanjangan untai DNA. Dalam hal ini, DNA polimerase membentuk untai DNA baru. Deoksiribonukleotida ke ujung 3 aksen hidroksil bebas nukleotida DNA yang sedang tumbuh. Sementara untuk untai DNA yang lain berorientasi 5 aksen ke 3 aksen. Yang keempat adalah pembentukan leading strand. Pada replikasi DNA akan terbentuk leading strand atau yang biasa disebut untai pengawal, yaitu urutan DNA yang disintesis dari arah 5 aksen ke 3 aksen. DNA polimerase pada untai ini dapat membentuk DNA menggunakan ujung 3 aksen dan terjadi searah dengan pergerakan garpu replikasi. Yang kelima adalah pembentukan lagging strand. Lagging strand atau untaian DNA yang berada pada sisi yang berseberangan dengan leading strand. Untai lagging strand ini disintesis dalam segmen yang disebut dengan fragmen Okazaki yang panjangnya berkisar 2000 nukleotida pada sel bakterial, dan pada sel eukariotik panjangnya sekitar 200 nukleotida. Dalam untai ini, enzim primase akan membentuk RNA primer. Kemudian fragmen RNA disingkirkan dan
DNA baru ditambahkan untuk mengisi celah yang awalnya diisi oleh RNA. Kemudian DNA ligase menyambung fragmen Okazaki sehingga sintesis lagging menjadi lengkap. Yang keenam adalah modifikasi post replikasi DNA. Setelah DNA selesai direplikasi, dua helai yang tersintesis tadi dipasangkan kembali. Modifikasi post replikasi DNA mungkin akan mempengaruhi cara pengikatan molekul. DNA sebagai faktor utama dalam hal ini. Selanjutnya adalah RNA. RNA adalah singkatan dari ribonukleik acid atau disebut juga dengan asam ribonukleat. RNA adalah molekul primer yang ikut berperan dalam berbagai fungsi biologis dalam hal dekode, mengkode, ekspresi gen, dan regulasi. RNA juga dapat diartikan sebagai makromolekul polinukleotida. Struktur RNA. Struktur molekul RNA berbeda dengan DNA. RNA mempunyai struktur pita tunggal serta tidak berpilin. Masing-masing pita RNA adalah polinukleotida yang terdiri dari ribonukleotida. Setiap ribonukleotida tersusun dari gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Gula ribosa pada molekul RNA merupakan jenis gula pentosa yang mempunyai gugus hidroksil. Gugus fosfat pada molekul RNA merupakan ibu tanggai rantai yang tersusun dari gula ribosa dan gugus fosfat. Gugus fosfat yang berikatan dengan atom karbon gula pentosa nomor 5. Selanjutnya basa nitrogen menyusun RNA di kelompok. Basa nitrogen yang menyusun RNA dikelompokkan menjadi basa purin dan basa pirimidin, yang mana basa purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin terdiri dari sitosin dan urasil. Basa nitrogen pada RNA berikatan dengan atom karbon nomor 1 pada gula ribosa. Fungsi RNA ada 4. Yang pertama adalah untuk menyimpan informasi. Yang kedua sebagai perantara antara protein dengan DNA. Yang ketiga berperan dalam proses sintesis protein. Yang keempat berperan dalam membawa informasi genetik. Jenis-jenis RNA. Jenis-jenis RNA ada 3. Yang pertama adalah messenger RNA atau yang biasa disingkat menjadi mRNA. Kedua ribosomal RNA atau yang biasa disingkat rRNA. Yang ketiga adalah transfer RNA atau biasa disingkat tRNA. Messenger RNA disebut juga dengan RNA duta. RNA duta adalah RNA yang berperan dalam membawa kode genetik dari inti sel ke sitoplasma. RNA duta merupakan RNA yang terbesar dan terpanjang. RNA duta dibentuk oleh DNA di dalam inti sel melalui proses transkripsi. RNA duta berupa rantai tunggal panjang yang tersusun dari ratusan nukleotida. RNA duta sering disebut dengan kodon karena urutan basa N penyusunnya adalah kode genetik untuk proses sintesis protein. RNA duta dicetak di dalam inti sel oleh DNA dan selanjutnya dikirim ke ribosom. Yang selanjutnya adalah ribosomal RNA. RNA adalah RNA yang terletak di bagian ribosom sesuai dengan namanya. RNA ribosom dibentuk oleh DNA. Molekul RNA ribosom berupa pita tunggal, fleksibel serta tidak bercabang. RNA ribosom memiliki jumlah lebih banyak dibandingkan mRNA atau tRNA. rRNA berperan dalam proses sintesis protein sebagai mesin perakit polipeptida. Yang ketiga adalah transfer RNA atau tRNA. tRNA adalah RNA yang terletak di dalam sitoplasma dengan rantai tunggal pendek yang berperan dalam menerjemahkan kodon dari mRNA. tRNA dibentuk oleh DNA di dalam nukleus dan kemudian dibawa ke sitoplasma. tRNA disebut juga sebagai antikodon karena memiliki urutan basa nitrogen yang berlawanan dengan mRNA. tRNA akan membawa asam amino ke ribosom
untuk digunakan sebagai sintesis protein melalui penerjemahan kode-kode yang dibawa mRNA. Yang terakhir adalah sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Sintesis protein berlangsung di dalam inti sel dan di dalam ribosom. Bahan baku dalam sintesis protein ini adalah asam amino yang berjumlah 20. Adapun hasil akhir dari sintesis protein ini adalah terbentuknya seperti enzim, hormon, keratin, dan hemoglobin. Dalam sintesis protein terdapat dua cabang. Yang pertama adalah transkripsi. Proses ini merupakan tahap awal di mana terjadi penyalinan sebagian molekul DNA. Penyalinan ini dilakukan karena lokasi DNA ada di nukleus. Sementara proses pembentukan protein di ribosom yang terletak pada sitoplasma. Dikarenakan DNA tidak mampu bergerak sendiri, maka DNA membutuhkan RNA polimerase atau yang biasa disebut mRNA untuk mendatangi DNA, menyalin kode genetik atau membuat cetakan, lalu memindahkan salinan DNA tersebut ke ribosom. Maka dalam hal ini mRNA disebut sebagai pembawa pesan. Dalam transkripsi terdapat 3 tahap lagi, yaitu pertama, iniasi. Faktor transkripsi dan RNA polimase bersama-sama membentuk kompleks iniase transkripsi. Kompleks ini akan memulai transkripsi, lalu RNA polimerase memulai sintesis mRNA dengan cara mencocokkan basa komplementer dengan utai DNA asli. Yang kedua adalah elongasi. Pada proses elongasi, RNA bergerak di sepanjang DNA dan membuka pilihan heliks ganda DNA. Yang ketiga adalah terminasi. Proses transkripsi yang terakhir ini akan berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi sebuah urutan DNA yang disebut dengan terminator. Setelah untai mRNA benar-benar selesai sintesis, maka transkripsi dihentikan dan mRNA akan terpisah dari cetakan DNA. Salinan mRNA gen yang baru akan meninggalkan nukleus dan berfungsi sebagai cetak biru untuk sintesis protein selama proses translasi. Yang kedua adalah proses translasi. Proses sintesis protein selama proses ini urutan mRNA dibaca menggunakan kode genetik. Proses translasi akan terjadi dalam ribosom yang berperan sebagai pabrik untuk sintesis protein. Ribosom memiliki subunit kecil dan besar serta molekul kompleks yang terdiri dari beberapa molekul RNA ribosom dan sejumlah protein. Sama seperti transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahap yang sama, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama, inisiasi. Saat proses inisiasi, subunit ribosom kecil akan mengikut awal urutan mRNA. Kemudian molekul RNA transfer atau tRNA yang membawa asam amino metionin berikatan dengan kodon awal dari sekuens mRNA. Kodon awal di semua molekul mRNA memiliki sekuens AUG dan kode untuk metionin. Yang kedua adalah elongasi. Selama tahap pemanjangan, ribosom akan terus-menerus menambahkan setiap kodon secara bergantian. Asam amino yang sesuai akan ditambahkan ke rantai yang memanjang dan dihubungkan melalui ikatan peptida. Pemanjangan berlanjut sampai semua kodon terbaca. Yang terakhir adalah terminasi. Setelah ribosom mencapai kodon terakhir atau kodon stop yang berfungsi sebagai sinyal berhenti, maka terjadi terminasi. Hal ini dikarenakan molekul tRNA yang dapat mengenali kodon ini tidak ada, dan ribosom akan menghentikan proses translasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.